Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2A Kewirausahaan dengan saya Lili Latifah akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Ekonomi Digital Dunia di Indonesia dan analisis peluang dan tantangan dari ekonomi digital dengan dosen pengampu Ibu Mira Nurfitria, SPD MSc. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Elvi Rahmawati dengan NIM 1901647. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi dengan NIM 1903095. Perkenalkan, nama saya Genya Suningawangi dengan NIM 1908004. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzan Fikri dengan NIM 1909177. Ya, materi pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Rafi. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan digital di Indonesia. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia terus mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat diketahui dari banyaknya jumlah e-commerce yang menjamur. Bahkan, beberapa di antaranya mampu berkembang pesat sehingga menjadi startup unicorn, seperti Tokopedia dan Bukalapak. Perkembangan ekonomi digital ini juga dibarengi dengan peningkatan infrastruktur jaringan dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas akses broadband. Pemerintah Indonesia sudah menyelesaikan proyek Paraparing, yang dimana tentunya akan sangat berpengaruh pada percepatan akses ekonomi digital. Selanjutnya, digitalisasi ekonomi bisa menjadi peluang tersendiri untuk industri UMKM, karena UMKM dapat memasarkan produk dan jasanya dengan lebih luas, lebih mudah, dan lebih murah. Jadi, UMKM tersebut bisa untuk bertahan, bahkan pada masa krisis ataupun pandemi seperti sekarang ini. Dengan bantuan teknologi digital, banyaknya jumlah dan bisnis yang berkembang. Hal ini tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Hingga pada akhirnya hal ini akan memberikan dampak positif pada perekonomian negara. Selanjutnya, menurut data yang diambil dari Ernst & Young, peningkatan transaksi pada e-commerce mencapai 40% per tahun. Sedangkan jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 93 juta orang dan 71 juta diantaranya adalah pengguna smartphone. Dari kedua data tersebut, maka dapat diprediksi bahwa ekonomi digital ke depan akan mengalami perkembangan yang positif. Oleh karena itu, digitalisasi ekonomi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin agar usaha-usaha yang ada di Indonesia bisa lebih cepat untuk berkembang dan menjadikan ekonomi digital ini menjadi basis dari pengaplikasian ekonomi masa depan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh Genyes. Selanjutnya ada perkembangan digital di dunia. Nah, ekspansi ekonomi digital menciptakan banyak peluang ekonomi baru, namun pekerjaan dengan keterampilan digital sangat terbatas, akan kesulitan apabila tidak mampu beradaptasi dengan teknologi. Perusahaan lokal akan menghadapi pesaing yang ketat dari digitalisasi domestik dan asing, dan juga berbagai pekerjaan akan hilang atau tergantikan. Next. Hal ini tergantung pada tingkat perkembangan dan kesiapan digital negara dan pemangku kepentingan, juga kebijakan yang diadopsi dan dilaksanakan di tingkat nasional, regional, serta internasional. Dampak pada penciptaan dan penangkapan nilai dipertimbangkan di beberapa dimensi ekonomi seperti produktivitas, nilai tambah, lapangan pekerjaan, pendapatan, dan perdagangan. Nah, itu untuk pelaku yang berbeda seperti usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, terus platform dan pemerintah, dan juga untuk berbagai komponen ekonomi digital. Selanjutnya ada
kekuatan yang berkembang dari platform digital memiliki implikasi global. Nah, platform digital semakin penting dalam ekonomi dunia. Nilai gabungan dari perusahaan platform dengan kapitalis pasar lebih dari 100 juta dolar diperkirakan mencapai lebih dari 7 triliun dolar pada tahun 2017, 67% lebih tinggi daripada tahun 2015. Di sini itu ada beberapa platform digital global telah mencapai posisi pasar yang sangat kuat di beberapa daerah. Nah, yang pertama yaitu Google. Nah, Google itu memiliki sekitar 90% pasar untuk pencapaian internet. Dan yang kedua ada Facebook. Facebook itu menyumbang 2/3 dari pasar media sosial global dan merupakan platform media sosial teratas di lebih dari 90% ekonomi dunia. Dan yang ketiga ada Amazon. Amazon itu mengembangkan hampir 40% bagian dari aktivitas retail online dunia, dan Amazon Web Services itu menyumbang pangsa serupa dari pasar layanan infrastruktur cloud global, dan masih banyak. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Lilatifah. Silakan. Ya, selanjutnya kita mengukur nilai dalam ekonomi digital. Mengukur nilai ekonomi digital dan penciptaan dan penangkapan nilai terkait penuh dengan kesulitan. Pertama, tidak ada definisi ekonomi digital yang diterima secara luas. Kedua, statistik yang dapat diandalkan tentang komponen dan dimensi utamanya, terutama di negara berkembang, masih sangat kurang. Bergantung pada definisi, perkiraan ukuran kisaran ekonomi digital dari 4,5 hingga 15,5% dari PDB dunia, nilai tambah di sektor teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Amerika Serikat dan China bersama-sama menyumbang hampir 40% dari total dunia. Namun, sebagai bagian dari PDB, sektor ini adalah sektor yang terbesar di provinsi Taiwan, di China, Irlandia, dan Malaysia. Lapangan kerja global di sektor TIK meningkat dari 34 juta pada 2010 menjadi 39 juta pada 2015. Dengan layanan komputer menyumbang porsi terbesar, yaitu sekitar 38%. Pangsa sektor TIK dalam total pekerjaan naik selama periode yang sama, dari 1,8% menjadi 2%. Pada dekade terakhir, ekspor global dan layanan TIK yang dapat diberikan secara digital tumbuh jauh lebih pesat daripada ekspor layanan secara keseluruhan, yang mencerminkan peningkatan digitalisasi ekonomi dunia. Pada tahun 2018, ekspor layanan yang dapat dikirimkan secara digital berjumlah sekitar 2,9 triliun dolar atau 50% dari ekspor jasa global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzan Fikri. Untuk selanjutnya, tantangan digital di Indonesia. Di era revolusi industri 4.0 ini mendorong negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital. Untuk kasus di tanah air, ada 5 tantangan dalam investigasi digital ekonomi di Indonesia saat ini. Apa aja sih? Next. Iya, 5 tantangan ekonomi digital di Indonesia. Yang pertama, cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital. Bahkan negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap hari. Yang kedua, persaingan yang ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Next. Yang ketiga, pembangunan SDM. Tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Salah satu pemecahnya ialah pemerintah harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat
dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Yang keempat, ketersediaan akses internet yang mumpuni. Ketersediaan akses internet yang mumpuni di hampir seluruh wilayah merupakan hal yang sangat penting, karena akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia saat ini. Saat ini akses internet masih terpusat di pulau-pulau terbesar seperti Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua dinilai masih minim. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet bisa mendorong peningkatan perekonomian. Next. Dan yang terakhir, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan terlatih-latih mengejar pengembangan zaman akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya permainan digital nasional. Next, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Laila. Saya di sini akan menjelaskan tentang peluang ekonomi digital di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan potensial bagi ekonomi digital. Besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia dibuktikan melalui nilai USD 27 miliar pada tahun 2018. Angka ini membuat Google optimistis bahwa 10 tahun lagi ekonomi digital di Indonesia akan mencapai nilai USD 100 miliar. Yang pertama, ada faktor yang dapat mendukung perkembangan tersebut adalah pemanfaatan teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Yang kedua, menurut data salah satu konsultan audit terbesar di dunia atau PwC, pada Februari 2017, Indonesia diprediksi akan menduduki peringkat kelima dalam ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Yang ketiga, ekonomi digital di Indonesia terwujud dalam beragam industri. Ekonomi digital kini juga sudah berkembang ke bidang e-commerce, transportasi, finansial perbankan, agrikultur, hingga tata kota. Yang kelima, perkembangan ekonomi digital sendiri berbanding lurus dengan penggunaan internet di Indonesia. Salah satu bukti dari hal ini adalah menjamurnya berbagai usaha startup. Selanjutnya yaitu ada peluang ekonomi digital lainnya. Diuntungkan oleh populasi. Dengan jumlah penduduk yang pesat dan terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah 264 juta jiwa, berdampak pada penggunaan internet di tanah air. Persebaran penduduk wilayah perkotaan, latar belakang pendidikan, gaya hidup, dan profesi juga menjadi faktor pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu peluang besar dari industri kreatif. Industri kreatif yang memiliki unique selling point akan memiliki peluang besar dan tumbuh dengan pesat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kini, marketplace dan industri kreatif yang bergerak di ranah digital juga menggandeng UKM lokal. Cukup sekian dari saya. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah memaparkan materi kali ini. Kita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.